Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih komplit. Tentunya dengan malam yang membahagiakan karena kami telah menyelesaikan sebuah misi besar yang dilalui dengan proses peperangan antara kami dengan Mawasewu. Dan berakhir seperti yang teman-teman lihat tadi malam ya, memang seperti itu. Dan kita malam hari ini berangkat karena masih punya satu tanggung jawab ya, yaitu cambuk Sendawa Glokar mau kita kembalikan ke Empu Werek ya. Dimana kita meminjamnya ini sudah berhari-hari teman-teman ya. Jadi kejadian pernah kita dulu itu meminjam apa ya, kitab tempat bluffing, dikira kami tidak mengembalikan teman-teman karena tidak divideokan. Jadi malam hari ini kami videokan pengembalian ini sesuai dengan permintaan teman-teman semua ya. Terima kasih juga atas support dan dukungannya, terus doanya dalam prosesi kita perang 3 hari itu bisa berjalan dengan lancar ya. Walaupun kita hanya manusia, memang rencananya itu sangatlah matang teman-teman, tetapi di lapangan kejadiannya memang seperti itu, di luar dugaan kita. Tapi alhamdulillah itu sebagai pelajaran buat kita agar lebih matang lagi dalam mempersiapkan pertarungan selanjutnya setelah misi ini ya teman-teman ya. Ya. Kayaknya pada merengut banget ini. Ya. Bahagia Silo banget mas. Silo ya. Ngeramomoh kok mas. Oh ngeramomoh. Oh. Kejadian ngomong baik. Oh belum makan itu sih mbak. Tadi saya ketemu saudara saya yang pernah di Kalimantan, katanya harus makan banyak-banyak makan daging yang dialas. Bang, saya pengen wujud kamu ya. Jadi ini memang misi termasuk paling panjang ya mas, sekitar 2 bulan kalau di total ya, loh. 58 hari teman-teman, dari Sumur Salam sampai di Mawasewu ini 48 atau 58? Ya. 58. 2 bulan. Oh 2 bulan, hampir mau 2 bulan teman-teman ya. Ini digenepin 2 bulan dengan mengembalikan cambuk Sendawa Glokar ini. Luar biasa teman-teman, ketika digunakan oleh Eyang Sarif, bunyinya itu seperti guntur. Nah, guntur itu ada saya. Iya serius, oh, kilat yang menyambar. Petir kayak petir. Kilat itu nggak bunyi. Musik, bunyi guguk. Iya. Untung bunyinya kayak guntur itu, kalau bunyinya cepak-cepak jeder itu kayak di TikTok tadinya. Saya nggak tahu soalnya. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Oh iya, mohon maaf sekali banyak yang bertanya Mas Ganang kemarin tidak bicara, kenapa? Ya memang saya sedang tidak bicara waktu itu ya teman-teman. Lagi sariawan. Lagi sariawan yang selama 3 hari. Dan alhamdulillah malam hari ini kita saya pribadi sudah biasa saja. Kurang makan buah mas. Oke, mungkin itu saja. Yang belum sholat saya diingatkan tuh. Oke, buat sedulur dalam masing-masing yang belum sholat silahkan sholat dulu, karena video tim Kasih tidak mungkin diupload kalau jenengan belum sholat. Padahal diupload saja. Intinya seperti itu. Utamakan sholat karena sholat adalah wajib yang utama. Lanjut langsung tadarus dan nonton video tim Kasih dan sholawat. Bagi yang non muslim ya lakukan ibadah seperti jenengan, monggo silakan seperti apa. Intinya seperti itu, tim Kasih upload setelah jenengan sholat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih. Sabar, ya nggak tahu, aku belum tahu. Dan saya ucapkan selamat atas kemenangan yang telah kita dapatkan dari peperangan itu. Saya juga berterima kasih kepada Tuan Raja Rakasota atas bantuannya, atas semua jajaran-jajaran yang ikut partisipasi dalam peperangan itu. Itu benar-benar luar biasa bagi saya. Mungkin jika
tidak dibantu oleh Tuan Raja Rakasota, saya tidak tahu peperangan itu akan seperti apa. Baiklah, memang musuh yang kita hadapi sangatlah kuat. Dari kerajaan saya pun banyak korban. Akan tetapi itu adalah sebagian dari pengorbanan. Perjuangan kita tidak akan sia-sia. Saya doakan yang gugur dalam peperangan itu semoga dalam keadaan sakit. Amin, amin. Amin. Terima kasih atas doanya. Dan kau akan mengembalikan cambuk itu. Itu adalah bukti perang kita sudah benar-benar selesai. Maka dari itu, saya akan pamit. Baik, Tuan Raja. Mungkin ada kekecewaan atas kemenangan yang telah kita dapatkan. Ada sedikit masalah mengenai anak saya. Mungkin itu yang mengganjal di hati saya. Mardika. Benar. Di sela-sela peperangan, bahkan sempat terhenti sejenak atas permasalahan itu. Maafkan kami, Tuan Raja Rakasota. Ini nih, Tuan Raja. Olah. Masalah kemarin ya. Sebenarnya ini Tuan Raja. Ini saya minta maaf sebelumnya sudah ngomong yang gak enak terhadap Pangeran Mardika. Tapi memang betul ya. Mungkin akan lebih baik jika Mardika diundang untuk datang kemari. Bagaimana? Bagaimana baiknya saja, Tuan Raja. Mas Raja, Baiklah jika kau mengizinkan itu. Sebelumnya saya minta maaf jika mengganggu perjalanan. Radiator kan? Sorry banget, sumpah lupa. Saya akan memanggil. Mardika. tunggu di kompor kok paling dicambuk. Tenang bangunan. Karena aku salah. Mardika. Mardika. Di mana anak itu? Manusia. Baik, Tuan Raja. Saya sangat kecewa. Mari sih dulur-dulur. Ya, kamu tahu sendiri Mbak Fitri. Atas semua perilaku. Kok. Ini juga serius. ngompor katanya. Kumpul apa? Udah tahu anak pangeran, anak raja kok. Kamu ya bentak-bentak kamu. Lah, Gua ngapa sih? Dari anak saya. Sebenarnya saya sudah mengajari semuanya. Sudah mengajari berbanyak hal. Seperti ilmu kanuragan, ilmu pengobatan, taktik untuk berperang, cara untuk bertahan. Semuanya yang saya miliki sudah saya ajarkan untuk anak saya.
sebagai bekal hidupnya nanti. Akan tetapi, yang mengganjal di dalam diri saya, yang saya sesalkan, saya belum mengajarkan. Saya belum mengenalkan siapa sanak saudaranya dan bagaimana cara untuk menghormatinya. Kan tadi yang di sini para Mardika yang salah. Kamu lah. Jadi ini kecewa kok. Saya sih Kamu tidak masalah Tuan Raja. Saya memaklumi. Apalagi Mardika kan masih anak-anak. Ya namanya anak-anak biasanya masih labil dalam emosinya. sebenarnya mohon maaf ini Tuan Raja Rakasota. Kemarin sih saya sudah ngomong, sudah bilangin si pangeran itu malah dikira saya mau menggantikan sebagai pangeran. Padahal saya nggak mau bermaksud untuk seperti itu, mau menjelaskan karena Pangeran Mardika itu putra dari Raja Rakasota, malah ngeyel-ngeyel seperti itu. Padahal saya sudah menceritakan dari sejarahnya. Ya mohon maaf ini dulu waktu bertemu kan lantarannya Mas Ganang seperti itu, malah saya domelin. Tapi ngomong di pangeran. Ini semua memang kesalahannya terletak dalam diri saya. Mungkin saya berpengalaman dalam berperang, akan tetapi saya belum berpengalaman untuk mendidik seorang anak. Anak pertama ya, beri bapak ya Pak. Saya tidak melupakan semua yang dilakukan oleh manusia ini terhadap saya. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Saya perlu banyak belajar bagaimana cara yang baik untuk mendidik seorang anak. Mungkin saya mendidik pasukan-pasukan saya. Beribu pasukan saya dapat mendidiknya dengan baik. Tetapi saya hanya mendidik satu anak. Saya belum berhasil. Apakah ada saran darimu untuk mendidik anak saya, Mardika? Jujur saya juga sebagai ayah ini masih baru, Tuan Raja. Anak saya masih kecil, apalagi ini adalah anak pertama. Jadi saya belum berpengalaman dalam mendidik anak. Tapi bagi saya itu, saya memaklumi itu. Karena Mardika saja masih berumur sangat muda, wajar saja. Mungkin saja nanti bertambahnya usia, Pangeran Mardika akan mengerti mana hal buruk, mana hal yang baik. Masuk. Itulah yang saya harapkan. Mardika. Mardika, ayah memanggilmu ini. Silakan Mardika. Ada apa ya Anda? Dari mana kau Mardika?
Mohon maaf Ayahanda. Martika ingin beristirahat Ayahanda. Jadi Martika sedang mencari pengalaman baru. Baiklah. Ada apa ya? Apa kau sudah pulih? Lumayan Ayah. Kebetulan sekali Ayah di sini. Ya orangnya Ayah. Oke. Pangeran. Ke depan Ayah mulu. Begini Ayah, manusia-manusia ini tidak tahu terima kasih. Jangan kom. Dia berusaha menjebak saya agar terbunuh dalam peperangan. Bukan seperti itu Raja. Bukan seperti itu Mardika loh. Jangan Iya, memutar kalian kalian sangat Kata. ceroboh. Sangat ceroboh gimana? Saat saya masih di dalam pesta itu, kalian melakukan kesalahan sampai akhirnya saya hampir saja ketahuan. Saya sudah ceritakan semua. Saya sudah ceritakan Ya. semua. Posisinya kita tuh lagi bagi tugas masing-masing. Iya, tapi kan jika itu sampai terjadi, yang di sini sangat salah siapa? Ya mungkin sampai itu yang resikonya lebih gede. Semua resiko gede semua. Dan Sudah. Begini Ayah, seperti yang Ayah katakan, Ayah akan memberikan pelajaran. Lakukanlah sekarang Ayah, saya ingin melihatnya. Mohon maaf, Tuan Raja. Sedikit saya ceritakan ya Pak Marcel. Mohon maaf. Jadi seperti ini, kami tidak ada maksud untuk seperti itu. Apa yang dikatakan Pangeran, kami tidak ada maksud seperti itu. Akan tetapi, hal itu dengan tiba-tiba ada penyerangan yang kita sedang berlindung, malah Sandepo datang. Bukan begitu Pak Marcel? Iya loh. Saya tidak ingin mengetahui itu. Jika sampai terjadi, saya tanya, di sini siapa yang paling salah? Ya makanya kan Sudah. Pangeran kan Ya, kalau diri kalian di sana memiliki banyak pasukan, sedangkan saya menyelinap hanya berdua. jangan posisi. Mungkin saja kalian bisa selamat dari kejadian itu, tapi kalau sampai saya ketahuan, terbongkar kedok saya bisa mati di situ. Masalah selamat atau tidak kan kita tidak pernah tahu. Langkah ke depan 1 jam atau 1 detik ke depan kita Tapi kau tidak peduli dengan keselamatanku. Putraku. Ayah, seperti yang Ayah katakan, Baiklah. Ayah akan memberikan pelajaran. Kenapa Ayah tidak melakukan itu di sini? Apa? Andaikan Ya Mardika. kalau di sini posisinya malah diputar balikan fakta. Andaikan sudah cukup manusia. Oh, Sejujurnya, di sini saya sangat bingung. Apa yang seharusnya saya lakukan? Seperti Ayah menghukum prajurit-prajurit Ayah yang membangkang dari perintah Ayah. Ayah perlu melakukan itu. Lah emang saya melakukan kesalahan. Sudah. Pangeran. Kalian ceroboh. Pangeran. Sudah, hentikanlah. Mardika. Apa? Dia tega Ayah. Dia tidak tahu terima kasih. Loh, kita sudah mengucapkan terima kasih. Tidak. Kalian membentak saya. Ya, bukan masalah bentak. Saya sedang menjelaskan loh. Kalian tidak tahu jika saya mau, Ayah pasti tidak akan membantu kalian. Jika saya mengatakan ini dari awal. Tapi saya menyembunyikan ini sampai perang berakhir. Posisinya kita lagi dalam. Jangan kau pikir kau menang perang ini karena usaha kalian sendiri. Oh, saya tidak. Ayah membersihkan sebagian, setengah, separuh dari pasukan itu dengan pasukan-pasukan Ayah. Kau tidak tahu terima kasih. Saya tahu atas bantuan Raja Rakasota. Tuh, seperti itu. Saya bertemu. Saya tahu Raja Rakasota sangat membantu dari peperangan ini. Semuanya berjuang sama-sama. Lantas ini dari yang Ayah berikan kalian membalas dengan cacian ini. Yang jadi masalah itu ketika ketemu Mas Ganang kan tidak mau bersalaman, sedangkan Saya harus salaman. Saya ini pangeran, jangan Ayah. Saya ini pangeran. Sudah cukup.
Apa kau ingin setara dengan saya? Tuh kan, seperti itu Pangeran Raja. Saya tidak pernah bermaksud untuk menggantikan pangeran. Saya jadi Kau ingin setara dengan saya. Kau berharap saya menjabat tanganmu. Itu tandanya kau mau sederajat dengan saya. Sudah cukup, Mardika. Saya menjadi diri saya aja sendiri. Dia keterlaluan, Ayah. Saya baru menemui makhluk seperti mereka. Sudah cukup. Mereka gila hormat, padahal mereka bukan siapa-siapa. Yang gila hormat siapa, Pangeran? Kalian, saya gila hormat tidak masalah karena saya pangeran. Kalian siapa? Ya kan sampean yang mengaku-ngaku harus menghormat kepada pangeran. Ya saya menghormati sampean, tapi kalian memaksa saya untuk menjabat tangan kalian. Kalian ini siapa? Apa susahnya berjabat tangan sih? Saya pangeran, kalian siapa? Lah, apa harus membedakan mas? Harus di sini. Sebelum malu itu sama, Pangeran. Tidak. Mardika. Kalau semua makhluk sama, tidak mungkin hanya saya di sini yang dipanggil pangeran. Nah, situ Pangeran Marcel saya panggil juga besok. Ayah, ini keterlaluan, Ayah. Sudah. Di sini semua Dia membiarkan derajat saya terinjak-injak, Ayah. Ayah ini seorang raja. Saya tidak pernah menginjak-injak masalah derajat lo ya. Secara tidak langsung kau berjabat tangan denganku. Tandanya kau yang setara denganku. Sedangkan kau siapa? Astagfirullah, kita nggak seperti itu. Sudah hentikan. Apa maksudmu? Mardika. Mardika. Jika saya mau, saya akan minta kepada Ayah agar peperangan ini diulang kembali. Pangeran. Mardika. Pasukan itu akan menyerang kau lagi. Mardika. Pangeran, dengarkan ayahandamu bicara. Mardika. Ayah, jangan seperti itu, Ayah. Hentikan, Mardika. Sudah cukup. Bahkan saya sendiri langsung membantu kalian. Sudah cukup, Mardika. Saya tahu, Mardika. Pangeran Mardika, saya tahu. Kau ingin seperti ayah saya memanggil saya Mardika. Sudah cukup, manusia. Sudah cukup, Mardika. Hanya ayah yang berhak memanggilku Mardika. Kalian harus memanggilku Pangeran. Ya Pangeran. Ayah jangan seperti itu, Ayah. Saya tahu, Mardika. Cukup. Di sini. Semua kesalahan itu ada pada saya, Mardika. Bukan, kesalahannya pada mereka. Sudah cukup, Mardika. Apakah kau tahu siapa manusia-manusia ini, Mardika? Dia adalah manusia yang membutuhkan bantuan ayah. Itu saja yang saya tahu. Kau salah, Mardika. Kau sangat salah, Mardika. Apa salah saya, Ayah? Saya minta maaf kepadamu, Mardika. Seharusnya dia yang meminta maaf kepadaku. Saya hanya mengajarimu kekuatan, cara untuk berperang, cara untuk mengobati diri sendiri, cara untuk bertahan, cara untuk memenangkan sebuah peperangan. Itu yang saya ajarkan terhadapmu. Akan tetapi di sini kesalahannya. Saya belum memperkenalkanmu. Siapa saudara-saudaramu? Apa hubungannya dengan manusia ini? Dengarkan dulu. Maafkan saya, Mardika. Dia harus minta maaf padaku, bukan ayah. Ayah sudah cukup mengajariku semuanya. Sampai aku sekuat seperti ini. Kampungnya kenal. Di sini semua kesalahan terletak dalam diri saya. Asal kau tahu, Mardika, manusia itu yang telah membebaskan saya dalam kurungan Golek Kencana. Dan saya tidak akan pernah melupakan itu, Mardika. Ayah, saya tidak pernah mendengar sejarah ayah merendah di hadapan manusia. Tetapi kenapa kali ini saya harus melihat itu, Ayah? Saya tahu, Mardika. Akan tetapi yang dilakukan manusia ini itu adalah semua yang saya miliki. Saya akan serahkan untuk manusia ini. Bahkan semua kerajaan yang saya miliki, jika manusia itu mau, akan saya berikan. Ayah, kenapa? Sejak kapan jadi seperti ini?
Ini pengaruh kalian semua. Kan berarti sama penjelasannya. Ini pengaruh kalian semua. Dengarkan dulu pangeran, penjelasannya sama. Waktu Raja Rakasota terkurung dalam golek kencana yang membebaskan Mas Ganang, seperti itu. Dan bertemu dengan Dewi Lanjarsari, istrinya atau ibunda dari pangeran. Adanya bertemu lantaran dari Mas Ganang. Jodoh emang dari Tuhan, tapi Tuhan menghendak pada lantarannya Mas Ganang. Sudahlah Mardika. Jadilah. Tidak ayah. Jika ayah menghormati mereka, saya akan bersikap tidak untuk melakukan itu. Yes. Durhaka kok, Mukora. Ayo senang. Kalian adalah makhluk pertama yang membantah ucapanku. Dan bahkan, mana janjimu? Alah. Apa bang, mobil itu di depan raja sekalian. Oh, CS. CS, bela sono. Salam kenal. Gimana bang? Mabok bang habis lah. Pendusta, pembohong, mana yang halal? Nanti saya. Saya dengar kau berteriak-teriak. Raja. Ini anakku. Benar. Memang dia masih butuh didikan, Raja. Jangan sampai dia seperti saya, mabuk. Disitulah letak kesalahan saya. Mabuk keduniaan, mabuk tahta. Apalagi kau masih anak kecil, kau harus mendengarkan apa kata orang tuamu. Tuh, dengerin. Dengarkan, sini kamu. Gimana, Dengarkan perkataan yang lebih tua. Nah, Kamu belum terlalu banyak makan asam manis hidup di dunia, bukan? ya. Mohon maaf. Lihat ayah, tingkah lakunya seperti penasihat ayah. Mereka siapa ayah? Saya jujur saja. Saya pencuri, pemabuk, tetapi saya bukan penzina. Saya Marcel, amburadul seperti ini, tapi saya tak paham sejarahnya dari Raja Rakasota. Raja tidak salah. Dia juga tidak salah. Yang salah di sini kurangnya kedekatan dari hati dan pengalaman yang harus diceritakan. Ya disitulah letak kesalahan saya. Saya belum berpengalaman untuk mendidik seorang anak. Biar seperti ini saya anaknya satu. Ya berarti saya bapak-bapak. Mardika, Punya satu. tahanlah emosimu Mardika. Sebenarnya di sini saya bingung apa yang harus saya lakukan. Manusia itu adalah manusia yang telah menyelamatkan saya dan ibundamu, Ceritain, Dewi Lanjarsari. ceritain Raja, ceritain. Kami berdua dikurung di sepasang golek kencana. Yang berpuluh-puluh tahun tidak ada yang bisa membebaskannya. Ayahmu lagi ngomong, ayahmu lagi ngomong. Mardika, Tegaslah sedikit jadi orang tua, Raja. Bapak, sopan. Di sini saya bingung. Siapa namamu? Saya Misbah. Misbah. Benar. Saya, jika berlaku tegas ataupun kasar terhadap anak saya, yang saya takutkan, anak saya akan berontak. Oh, tidak seperti itu. Akan saya ceritakan ini, Baginda Raja Rakasota. Benar namamu gitu, Baginda Raja? Benar. Anak Baginda Raja sebenarnya ini adalah anak yang gagah berani. Dia tidak takut melawan hal apapun yang menghadang. Dalam peperangan kemarin, saya ucapkan selamat. Peperangan ini kita menangkan, bukan begitu? Alhamdulillah. Makasih. Ya. Dia sudah membantu saya untuk menyelundupkan minuman yang sudah diracun. Walaupun dia anak kecil, akan tetapi jiwa pemimpinnya taruh seperti itu. Sudah cukup lah Mardika.
Tahanlah amarahmu. Mungkin kau salah kasih makan. Ngawur Bapak. Apa maksudmu? Kau pikir ayahku miskin? Mardika. Hah? Mardika. Ayahku raja. Mardika. Kau bilang pangeran, ayahku salah memberiku makan. Apa maksudmu? Mardika. Hentikanlah Mardika. Kau tidak perlu berlaku seperti itu Mardika. Dia tidak pantas marah. Tunjukkanlah sifat pangeranmu Mardika. Ini sifat pangeranku ayah. Tidak Mardika. Itulah sifat pemberontak Mardika. Nah, betul ya. Tunjukkanlah sifat kesatriamu. Sifat pangeranmu. Ini sifat pangeranku ayah. Saya membela ayah. Saya akui. Kau memang gagah berani. Kau tidak takut. Sebesar apapun yang kau hadapi, sekuat apapun yang kau hadapi, kau tidak akan gentar sedikit pun. Akan tetapi, menghormati makhluk lain, itu penting, Mardika. Tahanlah amarahmu, Mardika. Tunjukkanlah sifat pangeranmu, Mardika. Saya bisa saja menyerahmu. Tapi saya buat apa menyerang anak kecil? Betul. Biar bagaimana? Om ini. Aku Om Uwa. Om, suka di jembatan pasti kayak bukan. Jadi, manusia-manusia ini, itulah yang berjasa terhadap Romomu ini. Oh. Dulur, walaupun tidak sekandung orang ya, sedulur kita. Tuan Raja, walaupun dia masih kecil sering membentak saya masih menjaga anak Baginda karena potensi dalam dirinya itu sangat besar. Terima kasih, Pak. Bikinlah ya, Baginda. Sok tahu. Di sini, Wah, Raja itu jangan sama. saya belum berpengalaman. Saya harus banyak belajar dalam mendidik anak. Mohon maaf jika Baginda saya kurang sopan. Tidak apa-apa. Saya mabuk Baginda. Mabuk dipamerin. Gimana, sudah paham apa belum pangeran? Berarti ceritanya sama kan? Yang saya ceritain ke pangeran sama ceritanya dari Raja Rakasota, sama atau tidak? Ayo. Setidaknya, Mardika, kau bisa mengakui bahwa manusia-manusia ini adalah saudara kita, Om, yang berjasa terhadap kerajaan kita. Bisa saja kerajaan yang saya miliki, saya berikan terhadap manusia itu. bahkan waktu itu kita pernah diajak Raja main juga ya. Mana? Tapi Benar kan ini sekali. belum ada. Manusia-manusia itu pernah berkunjung terhadap kerajaan kita. Tuh, tapi pangeran belum ada waktu itu. Itu tua dangik. Ngawur mbah ini, si mbah. Anak pangeran ini harus dididik dengan baik. Apa mungkin mau? Manusia, Ini apa mau? Ya. Gimana, Tuan Raja? Wah, jangan saya minta maaf atas semua perilaku dari anak saya. Ya saya juga minta maaf Tuan Raja. Ya saya tidak bermaksud untuk mengomelin atau maki-maki pangeran. Ya intinya saya hanya kepengin tahu sejarahnya seperti itu sebenarnya. Soalnya itu saya waktu Mas Ganang mengajak bersalaman, dia malah membuang muka. Ya bagi saya kurang sopan seperti itu. Malah dia dikira saya tidak tahu terima kasih menghubung-hubungan seperti itu. Padahal saya Kembalikan barang yang kau curi. Bapak, ayo bapak itu Us. barang apa? Bapak. Janganlah kau berbuat seperti itu. Pancen Bapak. Saya rasa saya mengambil sedikit akan saya tarik. Burung elang. Hah? Burung elang. Itu tidak baik. Biarin itu burung elang lagi Jika kau masih bisa mencrok. berusahalah. Baik. Tidak. Pangeran, Mohon maaf. Tidak. pangeran. Saya ikhlas. Mohon maaf Tuan Raja. Ini tadi ngomong burung elang emang
senang sama burung elang apa? Dia sangat menyukai burung elang. Manusia. Bro, saya hanya mengambil pipa Baginda. Hanya pengen merokok. Ikhlas ya Baginda. Yang mempunyai elang ini, raganya ini. Seperti itu. Sekali lagi, saya minta maaf. Allah, tukang jaluk. Kamu gak punya, ambilin. Habis kok. Habis. Bagaimana Mardika? Bagaimana apanya ya? Apakah kau sudah mengetahui? Ya cukup ayah. Saudaramu ini. Dan sebaiknya kau berperilakulah baik terhadap manusia-manusia ini. Ini Mas Kanang ini. Ini Mas Kanang nih. Ini Mas Kanang. Maafin saya Mardika. Itu yang itu saya ceritain tuh. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya belum bisa mendidik anak saya untuk menjadi lebih baik. Saya harus banyak belajar untuk mendidik Mardika. Biarkan Mardika tumbuh dewasa Tuan Raja. Baiklah. Pasti akan mengerti mana hal baik dan mana yang buruk. Saya sangat memaklumi itu. Kejadian itu Tuan Raja. Baiklah manusia. Mungkin permasalahan itu sudah cukup manusia. Saya mempunyai satu pertanyaan untuk Tuan Raja. Apa? Jadi kemarin pagi itu waktu Mawasewu di ujung tanduk dalam kekalahan, Mawasewu itu menyerahkan satu kerajaan kepada saya. Menurut Tuan Raja Rakasota, baiknya kerajaan itu untuk siapa yang pantas menggantikan Mawasewu agar kerajaan itu menjadi baik. Itu kembali lagi terhadap dirimu manusia. Orang kaya kelakuannya seperti itu. Kau memiliki saudara-saudara orang yang kaya lain. kayak gini, Mbak. Enggak tahu. Saya tidak berhak atas kerajaan yang kau dapatkan itu. Sombongan kan hartanya orang tua. Oh, berisik kamu kan? Tidak Mardika. Jika kau berkenan dan kau bisa tumbuh dengan baik dan kau bisa memperbaiki perilakumu, kau akan meneruskan perjuanganku. Tapi Saya ikut berperang ayah. mana ada orang itu bilang kan Daripada dia membuang kerajaan itu, lebih baik untuk saya ya. Saya yakin manusia ini memiliki pilihan yang lebih baik. Ya, saya kembalikan lagi ke Tuan Raja. Jika memang Tuan Raja mau mengambilnya, akan saya berikan kepada Tuan Raja. Tidak manusia. Saya tidak ada hak untuk memiliki kerajaan itu. Itu kembali lagi terhadap dirimu. Kau memiliki banyak saudara. Silakan. Keputusan ada di tanganmu. Baik, Tuan Raja. Pangeran, Terima kasih banyak. Pangeran, Sama-sama. lagi cari apa kok? Ini loh. Pangeran, Manuk. Pangeran. Mungkin saya akan bunuh diri manusia. Mardika, sebaiknya kita beristirahat. Saya ada urusan ayah. Silakan selesaikan urusanmu. Kita tetap bersahabat. Saya undur diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman loh. Oh, bapak saja babok. Salaman nggak mau. Elang. Yang dijanjikan mana? Yang mempunyai elang ini nih, yang raganya dimasukin. Tenang, kalau masalah elang urusannya Mas Probo. Cuman raganya lagi dipakai sama bapaknya. Ini ahli swaring atau ahli yang Nerbangin burung. terbangin burung nanti disempit balik lagi. Bisa ini. Coba saya. Raganya. Kalau kamu Tamu. mabuk dia yang ada di maburin, kalau enggak dibedil di sate buat sokokan. Ini kebayang. Kau cepat keluar, saya ingin berbicara dengan manusia itu. Apa? Ini Pak, daripada terima kasih kau telah mengajak ayahmu ke sini.
Aku banyak. Wis nyolong maning. Cukup. Nyolong apa? Nyolong ngerti. Dek. Tadi nyurik ketahuan kok. Ini malah ngajar kan. Ngalang. Nanti. Bapak. Ibu. Ini yang Kapan laya? Kira masa ulang aja. Pangeran. Ayangnya ada di rumah pangeran. Kapan? Nanti besok pagi. Besok pagi. Baik pangeran, saya tunggu di rumah. Baik. ini bisa nerbangin, sempit prit balik lagi. Jadi kalau misalkan diterbangin terus disempit, ya pokok. Kau mau ke siapa saya lah? Mau ke siapa sih bang? Nyanyi bang. Semetu. Yura. Kita lanjutkan ke Kiwarak saja. Itu fokus membalikan cambuknya itu aja yuk. Jadi aman, Bok. Siklinya semutan lah. Kirain tadi saya mau dimarahin kok Mas. Yakin saya udah deg-degan pol. Siapa yang marahi? Saya pun. Marahin gimana, Bang? Sepot jantung ya. Marahin gimana? Ya ngomong saya kecewa seperti itu. Siapa? Raja. Dikira lain saya itu marahi anaknya, dia itu kecewa, ternyata malah kecewa. Yang masuk saya tadi Raka Soalnya. Bisa ya? Apa sih kok? Mohon ampun manusia. Mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon ampun manusia, mohon ampun. Ada apa, Kalibis? Sebelumnya saya minta maaf menghadang perjalananmu. Saya datang kemari untuk menindaklanjuti bagaimana nasib kerajaan kami. Di sini saya mengakui kekalahan kami. Bagaimanapun juga raja kami telah tewas. Sebelumnya ini datang bareng-bareng siapa saja ini? Tumenggung Kalibis. Silakan. Perkenalkan Tuan, saya Adipati Danta. Sebelumnya kita pernah bertemu. Saya adalah makhluk yang tempoh hari hampir membakarmu hidup-hidup di dalam benteng itu. Akan tetapi saya akui kekuatanmu luar biasa sampai rencanaku gagal. Saya Adipati Danta. Sandepo. Ya, saya meminta maaf atas semua kesalahanku. Memang luar biasa ilmumu. Saya mengaku kalah. Siapa lagi itu sebelahmu, Sandepo? Mohon ampun, saya perwakilan dari Demang. Dan saya sendiri adalah Demang Kedung Limping. Demang Kedung Limping, bagian dari kerajaan Waoseu juga. Benar. Sebelahnya siapa lagi itu? Salam Tuan. Saya Demang dari Kali Rembang. Kali Rembang. Apakah di sini petinggi-petinggi dalam kerajaan itu? Benar. Saya datang kemari bersama rekan-rekan kami, ingin menanyakan nasib dari kerajaan Waoseu. Seperti yang pernah saya ucapkan tadi pagi, memang perjanjian itu satu kerajaan akan diberikan kepada pemenang. Benar. Cuma saya pribadi, saya kan hanya manusia biasa. Tidak mungkin saya harus memimpin suatu kerajaan yang berbasic adalah goib. Tidak masalah bagi kami, Tuan. Kami menerima siapa saja raja kami. Benar, bahkan kekuatanmu sudah terbukti. Lebih dari cukup untuk menjabat sebagai seorang raja. Tapi bagi saya tidak usah perlu jadi raja saja. Saya sudah merasa bahagia. Saya biarkan saya berkelana, saya keluyuran sana sini, masuk dalam hutan. Itu saya sudah merasakan kebahagiaan yang sejati. Lalu, jika kau tidak ingin menjadi raja, bagaimana dengan nasib kami semua? Dan juga, ingat Tuan,
Yang Tuhan ucapkan pada saat itu adalah janji diplomasi peperangan. Jika Tuhan tidak memenuhi janji Tuhan untuk memilihkan kami raja, mungkin saja Tuhan akan menjadi incaran banyak makhluk karena kesalahan Tuhan yang tidak menepati janji. Nah, ya, memang saya mengatakan demikian. Akan tetapi akan saya serahkan kepada sosok makhluk yang pantas untuk menjadi raja di kerajaan kalian semua. Mohon maaf Tuhan. Sebelumnya Tuhan bertemu dengan siapa? Saya melihatnya. Tadi? Iya. Itu yang namanya Raja Rakasota. Apakah itu yang akan menjadi pemimpin kami? Awalnya memang saya menawarkan hal itu kepada Tuan Raja. Akan tetapi Tuan Raja tidak mau. Padahal kami siap sekali dan kami bersedia sekali. Sekalipun kami bersatu dengan kerajaan yang lain. Benar. Saya lihat raja itu sangat bijaksana. Iya, itu niat saya memang seperti itu. Cuma di sini kan saya tidak mau memaksakan kehendak. Kau bersahabat dekat dengan dia? Ya, saya mengenal sudah lama. Bujuklah dia, benar. Agar dia bisa menjadi raja kami. Benar. Tolong bujuklah. Setidaknya kami bisa belajar lebih baik. Karena saya lihat pasukan mereka sangatlah tangguh. Dan saya melihat mereka juga sangat kuat. Apakah kalian setuju? Semiko dawuh kami mengikuti. Kau lihat sendiri. Semuanya menyetujuinya. Ya. Cuma ini kan kerajaan. Yang namanya kerajaan harus dipimpin oleh raja yang benar-benar tulus dan ikhlas menyayangi satu dari kerajaan itu. Bukankah dia seorang raja? Berarti dia sudah layak menjadi raja. Ya, memang benar. Cuma kan hatinya tetap mau menjadi raja di kerajaannya sendiri. Jadi di sini saya tidak mau menghasut, saya hanya menawarkan. Saya tidak bisa untuk menekan, apalagi memaksakan. Karena saya tahu akan berimbas besar terhadap kerajaan kalian untuk kedepannya jika saya memaksakan sebuah raja. Kami walaupun sedikit mempunyai ilmu. Tolong sampaikan. Kami siap dan sanggup, bukan begitu? Dan kami siap taat atas aturannya. Benar sekali. Sebenarnya saya ada sosok makhluk. Bagaimana dengan makhluk yang waktu itu mengalahkan Mawasewo? Dia sudah pantas menjadi raja. Bahkan dia sudah menghabisi Mawasewo. Pangeran Sarif. Kami melihat kejadian itu langsung. Benar. Kejadian dia diangkat menjadi raja bukan hal yang pertama. Sebelumnya sering ditawarkan untuk menjadi raja. Tapi saya ingat betul pedoman Eyang Sarif. Menjadi raja tidak harus duduk di atas singgah kerajaan. Merajai diri sendiri agar tidak berbuat zalim itu jauh lebih baik daripada duduk di atas singgasana kerajaan. Itu pedoman dari makhluk yang perang dengan Mawasewo, yaitu Pangeran Sarif. Mohon maaf Tuan. Mendengar pembicaraan Tuan akan semakin rumit. Yang saya takutkan, Tuan akan dijemput oleh keadaan yang bahaya. Jika Tuan tidak segera mendapatkan raja yang akan memimpin kami. Benar. Saya tegaskan itu Tuan. Ya, Kami butuh pemimpin. sebenarnya saya punya salah satu makhluk yang menurut sudut pandang saya ini sangat pantas menjadi raja. Cuma di sini saya tidak bisa meyakinkan kepada kalian semua yang di sini bahwasanya makhluk itu benar-benar mau menjadi rajanya. Apakah perlu saya panggilkan makhluk itu biar kau bicara secara langsung dengannya? Apakah kami pernah melihatnya dalam peperangan? Saya rasa tidak. Siapa dia? Bagaimana? Dia
dulu pernah memimpin sebuah peradaban. Dia makhluk yang cerdas. Peradaban yang seperti apa? Di mana sekarang tempatnya? Saya ingin melihat dan menyaksikan kehebatannya dan kesuksesannya dalam membangun peradaban. Ya, peradaban itu sudah tiada. Kenapa Tuhan tawarkan kami sosok raja yang bahkan dia sendiri tidak mampu membangun peradabannya, dan padahal peradaban itu sendiri sudah tidak ada? Benar. Peradaban itu yang menghentikan saya sendiri. Layaknya saya menghentikan Nawasi. Karena peradaban yang dibangun oleh raja itu peradaban yang kurang benar. Lalu, apakah jika makhluk yang kau sebutkan menjadi raja kami, kau akan menghancurkannya lagi? Oh, tentunya tidak. Karena saya sudah mengenal dengan makhluk itu, dan makhluk itu sekarang itu sudah di jalan yang benar. Bahkan sekarang sudah satu kepercayaan dengan saya. Bagaimana? Apakah makhluk itu kita hadirkan di tempat ini? Itu akan lebih baik. Terlepas dari itu, nampaknya benar kabar yang beredar. Manusia ini berhadapan dengan kita bukanlah kali pertama dia berperang. Benar. Wajar jika kita terombang-ambing seperti ini. Saya menghormatimu, manusia. Saya juga sangat-sangat menghormatimu. Di mana dia? Ya, yang harus kalian tahu ini, yang pertama, jika sampai makhluk itu menjadi raja di kerajaan kalian, tentunya kau harus satu kepercayaan dengannya. Apakah kalian siap? Saya pertimbangkan. Kalau saya siap mengikuti aturan dari raja. Saya ingin mempertimbangkan apakah dia benar-benar pantas menjadi raja. Jika memang pantas, saya akan mengikutinya. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana? Saya pun akan mempertimbangkan. Yang kedua yang harus kalian tahu, dia itu makhluk yang bijaksana, cerdas dalam pemikirannya, sangat pantas untuk kemajuan kerajaan kalian semua. Kalian sangat beruntung jika makhluk ini benar-benar mau menjadi raja kalian. Jangan membuat kami semakin penasaran. Baiklah, saya akan panggilkan, tapi mohon maaf sekali, saya pinjam satu raga untuk beliau berbicara langsung kepada kalian semua. Mohon maaf raden-raden sekalian, saya rasa saya masuk terlalu lama di dalam tubuh manusia sebelum kuat. Izinkan saya keluar. Silakan. Baiklah, saya ingin segera melihatnya. Saya undur diri dari raga ini. Baiklah. Saya tetap di sini untuk menjadi Lama di dalam tubuh manusia sebelum kuat. Izinkan saya keluar. Silakan. Baiklah, saya ingin segera melihatnya. Saya undur diri dari raga ini. Baiklah. Saya tetap di sini untuk menjadi saksi. Ya. Mana dia? Dengarkan ini baik-baik, Sandepo. Akan saya coba panggil ya. Saya tidak jamin dia bakalan datang, cuma saya mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Mas, sekarang. Ini mau gimana Mas? Terima kasih banyak. Buka Mas Wan, buka aja. Buka lagi. Bilo. Hadir Bilo. Mohon maaf sekali Bilo. Saya mengganggu. Kurang ngerti Bu. Ada apa ini Kisana? Sampai Kisana lupa mengucapkan salam. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini adalah hal yang penting Kisana. Seperti ini Kisana. Dan siapa makhluk-makhluk ini? Tentunya jika saya mau cerita, biasanya Bilo sudah tahu sendiri. Betul. Apa maksud dan tujuan saya memanggil Bilo ke sini? Saya masih tidak percaya Kisana. Saya memang sudah mengetahuinya. Akan tetapi dalam hati kecil saya, mana mungkin hal itu akan terjadi kepada aku Kisana. Itu sangat bisa terjadi Bilo. Jika memang Bilo mau, saya pasrahkan kepemimpinan raja mereka untuk Bilo. Bilo, satu kerajaan ini bisa Bilo bawa dalam satu kepercayaan. Benar yang Bilo. Bilo anut. Tentunya itu menjadi suatu kebaikan, pahala yang besar yang tidak akan pernah ada tandingan di hadapan Tuhan. Kita dengarkan. Begini Kisana. Dulu memang saya berambisi membangun sebuah peradaban. Saya benar-benar bertekad kuat. Itu karena dulu saya belum belajar lebih banyak di sana. Akan tetapi justru saat ini di sana, semakin saya belajar, justru saya semakin merasa bahwa diri saya adalah makhluk yang tidak pantas di sana. Coba dulu Bilo. Betul Bilo. Makanya saya memanggilmu Bilo. Itu tentunya saya sudah mempertimbangkan dari puluhan makhluk yang paling pantas menjadi seorang raja Bilo. Ayo Bilo. Di sana apa yang kau katakan itu tulus. Insya Allah itu tulus dari hati saya. Semoga jika kau mau jadi raja ini adalah suatu kebaikan dalam hidupmu Bilo, untuk menyatukan satu kepercayaan dengan kita Bilo melaluimu. Saya ingin berbicara dengan mereka terlebih dahulu di sana. Silahkan Bilo. Biarkan aku bicara dulu. Ampun. Perkenalkan, Kalipis. Emang gitu menggung Mas? Sandepo. Guru. Salam hormat Guru. Silakan. Begini di sana. Saya tanggung untuk memulainya. Pertama, saya bahkan sama sekali belum pernah bertemu dengan kalian. Dan yang kedua, jujur dalam hati saya terkejut. Ternyata manusia ini akan memberikan sebuah tahta kepadaku. Mungkin jika saya mau, saya akan mengambilnya tanpa mempertimbangkan keikhlasan kalian. Akan tetapi, untuk membangun sebuah peradaban ataupun kerajaan, saya pikir tidak hanya membutuhkan raja yang bijaksana dan kuat, akan tetapi membutuhkan rakyat yang mencintai rajanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalian mungkin cepat atau lambat bisa mencintaiku pula? Sebelumnya, apakah kau benar pernah memimpin sebuah kerajaan? Peradaban itu jauh lebih besar daripada kerajaan. Karena saya pun bisa mengatur kerajaan agar mengikuti peradabanku. Berarti bukan makhluk yang sembarangan, Tumenggung. Benar. Bukan seperti itu. Bukan berarti pemimpin sebuah peradaban itu tidak pernah gagal.
Manusia inilah yang menjadi saksi kegagalan saya. Akan tetapi saya akui kegagalan saya dikarenakan jalan saya sendiri yang selalu menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga banyak merugikan banyak makhluk. Akan pantas jika saya gagal. Tetapi pengalaman memimpinmu yang dapat mengatur kerajaan-kerajaan untuk mengikuti peradabanmu itu sangat dibutuhkan dalam kerajaan ini, bukan begitu? Itu sudah lebih dari cukup bukti bahwa engkau bisa memimpin kerajaan. Saya kembalikan lagi terhadap pertanyaan yang saya lontarkan. Apakah kisanak-kisanak semua, termasuk rakyat-rakyat biasa di sana, bisa waktu demi waktu menerima saya menjadi raja, dan akan sangat bersyukur jika mereka bisa mencintai saya, dan saya akan usahakan yang terbaik untuk kalian jika kalian bersedia dengan ikhlas. Yang pertama, menerima saya. Bagaimana denganmu? Begini saja, Tumenggung. Lebih baik. Namamu siapa tadi? Bilo. Saya Bilo. Lebih baik Bilo. Raja Bilo. Jangan sebut saya raja sebelum saya dilantik. Bagiku, mendengarkan dari ucapanmu sudah selayaknya saya memanggil raja. Begini saja. Alhamdulillah. Raja Bilo, kita kenalkan kepada rakyat-rakyat yang ada di kerajaan kita. Benar, Ibu. Nanti agar Raja Bilo bisa menyampaikan apa tujuan, mau dibawa kemana kerajaan itu. Bagaimana? Benar. Bagaimana? Apakah kau mau? Agar kau bisa mengetahui lebih baik tentang kerajaan Lawasewu itu. Begini di sana. Saya akan berikan sebuah peraturan. Jika memang Kisanak mau, saya akan bersedia menjadi raja untuk sementara. Selama waktu itu, jika Kisanak semua merasa puas dengan kepemimpinan saya, maka saya bersedia melanjutkan sebagai raja. Karena ini adalah saat pertama kali kita berjumpa. Tidak ada yang bisa memastikan kalian bisa mengenal diriku dengan singkat. Maka saya berikan waktu. Saya akan mencoba menjadi raja untuk sementara waktu. Dalam kurun waktu tersebut, jika saya mampu memuaskan kalian dari cara saya memimpin, maka saya siap melanjutkan menjadi raja. Akan tetapi dalam kurun waktu itu, jika kalian tidak merasa terpuaskan, saya akan mundur sebagai raja. Dan akan lebih baik jika kalian mencari raja yang lebih layak. Saya mendengarkan ucapanmu. Kau makhluk yang sangat bijak. Saya menyetujuinya. Baiklah, izinkan saya untuk bertemu dengan rakyat kalian. Baiklah, akan saya hantar. Saat ini juga, bisakah mereka beberapa untuk datang kemari dan mendengar sepatah kata dariku? Baik. Sebelumnya Kisanak, apakah keputusan saya ini terlalu memikirkan kepentingan saya sendiri? Tidak, Bilo. Jika memang itu tulus ikhlas dari dalam hati, lanjutkan, Bilo. Panggil saja Tumenggung. Kisanak, saya masih memiliki mimpi. Semoga hari ini adalah titik terang mimpi itu menjadi kenyataan. Amin. Mohon ampun, Raden-Raden. Ini salah satu rakyat. Saya butuh setidaknya 1/4. Mungkin tidak bisa dihadirkan di sini. Atau 1/8. Akan lebih baik jika kau mengikuti kami ke kerajaan. Kau bisa menemui semuanya. Saya akan mengumpulkan semuanya. Saya ingin
Manusia ini mendengarnya langsung. Panggillah. Baik. Panggil. Baiklah Temenggung. Adipati. Kita mau. Turun. Adalah. Mungkin Apa itu rakyatnya untuk energinya tidak terlalu banyak. rombongan. Apakah itu sudah cukup? Ini bagian-bagian penting. Adipati. Kita mau. Turun. Adalah. Mungkin Apa itu rakyatnya untuk energinya tidak terlalu banyak. rombongan. Apakah itu sudah cukup? Ini bagian-bagian penting dalam kerajaan dan perwakilan-perwakilan dari setiap daerah. Perwakilan dari Kademangan sudah saya undang. Baiklah. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Wahai saudara-saudaraku, perkenalkan, saya Donggotiro. Saya adalah makhluk yang salah satunya mencoba untuk menjadi raja kalian. Saya ingin kalian mendengar ucapanku. Mungkin esok nanti, ketika saya sudah menjabat menjadi pemimpin kalian, dan mulai saat ini saya berjanji, saya akan berusaha membangun peradaban yang baik. Tidak seperti peradaban yang saya bangun dahulu kala. Amin. Dan ingat, saya tidak berjanji untuk menjadi raja yang sempurna. Akan tetapi saya berjanji untuk berusaha menjadi raja yang sempurna di hadapan kalian. Subhanallah. Karena tidak ada yang bisa menjamin sebuah kesempurnaan. Akan tetapi Tuhan telah menjanjikan hasil dari makhluk yang mau berusaha. Amin. Jika kalian percaya itu terhadapku, segeralah lakukan penobatan, sehingga saya segera mungkin untuk mencoba mengenal kalian semua. Apa yang harus saya lakukan, Tuan Raja? Mungkin yang saya ucapkan singkat, hanya sebegitu saja. Saya meminta, berikanlah waktu untuk mereka, sehingga mereka bisa berpikir dengan jernih, sampai akhirnya mereka melakukan kesepakatan. Setelah itu, temui saya. Saya akan segera melakukan penobatan itu, jika mereka sepakat. Baiklah, Tuan Raja. Baiklah. Manusia, mohon ampun. Terima kasih kau telah menepati janjimu. Semoga saya doakan. Sadepo, Iya. Tumenggung Kalibis. Jika kau nanti satu
kepercayaan dengan kami, saya doakan kau menjadi pemimpin perang pembela kebenaran yang paling terdepan. Amin, amin. Itu yang saya harapkan. Baiklah, mungkin itu sudah cukup. Saya akan mengumpulkan semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Saya pamit. Bilo, Bagaimana Kisana? yang saya harapkan amanah Bilo dan istiqomah. Saya akan selalu mengusahakan itu Kisana. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kisana. Saya tidak habis pikir. Dikit. Sopan. Kisana ini masih mempercayai saya. Semoga kebaikan Kisana dibalas oleh Allah. Amin, amin. Amin. Bagaimana keadaan putriku? Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin putriku akan senang mendengar kabar ini. Tentunya Bilo, nanti akan saya sampaikan. Terima kasih Kisana. Terima kasih juga Bilo. Saya akan mempersiapkan segalanya. Saya pamit Kisana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti mau itu mas? Oke mas. Bilo ambil alih kerajaan Mawasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga beneran senang banget. Mau berarti tadi mas? Tadi mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Nakin. Tuan Nakin. Alhamdulillah. Nakin ini. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmatnya kepada setiap makhluk. Alhamdulillah saya ucapkan kepada wahai Tuhan dan tuan-tuan sekalian atas kemenangan yang kalian peroleh. Kita Om Nakin. Ya, saya juga berterima kasih. Mungkin saja peperangan itu jika tidak ada bantuan dari Tuan Nakin, kita tahu akan seperti apa jadinya. Betul. Alhamdulillah. Perlu tuan-tuan ingat bahwa peperangan ini tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah yang serta-merta melindungi tuan-tuan sekalian. Dengan adanya kemenangan itu, ini berarti Tuhan telah ikut campur dalam kemenangan ini, Tuhan. Ya. Mohon maaf bila saya berucap seolah-olah saya menggurui. Nah, gimana kita belajar bareng-bareng. Saya mendengar Tuhan akan mengembalikan cambuk Sendawa Glokar, Tuhan. Ya, ini saya sedang perjalanan menuju ke sana, Tuan Nakin. Baik, tidak usah repot-repot, Tuhan. Yang mengambil dan yang membuka saya, maka saya yang akan mengembalikan. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Alangkah baiknya Tuhan dan rekan-rekan Tuhan beristirahat terlebih dahulu. Karena saya rasa jasad tuan-tuan sekalian butuh istirahat yang cukup. Ya, jika memang itu yang terbaik, ya kami sih silakan saja. Silakan. Wahai cambuk, sebelum kau kupegang dan setelah kupegang,
aku akan mengembalikanmu kepada asalmu. Terima kasih kau telah membantu kami, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih. Itu urusan meriang lagi. Apakah langsung kembalikan ke sana, Tuan? Saya berikan cambuk itu kepada balu-balu yang di atas. Saya akan segera muncul ke sana, Tuan. Baiklah. Terima kasih banyak, Tuan. Mohon ampun. Bila saya dalam berucap dan saya membantu Tuhan, saya banyak salah dan saya banyak merugikan Tuhan sekalian. Saya mohon dimaafkan. Sama-sama. Ya, Kita juga ya. Terima kasih. Terima kasih Om Nakin. Alhamdulillah. Saya mohon pamit Tuhan. Selamat. Barakallah, semoga Tuhan selalu memberkati Tuhan dan Allah selalu memberikan jalan yang baik dan lurus pada Tuhan. Amin. Jaga dari mara bahaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, luar biasa. Dalam satu malam ini kita bisa menyelesaikan semuanya ya. Alhamdulillah. Kerajaan Bilo alhamdulillah mau mengambil alih. Terus kita tidak usah repot-repot menuju ke Empu Wairek. Justru malah Tuan Nakin yang mau mengembalikan secara langsung. Malah biarkan kami istirahat saja teman. Wis, gedean. Aduh, balikin Mas. Jangan ke. Istirahat. Ngasuk. Kamu biasanya kau istirahat di rumah. Terima kasih banyak atas doanya dari awal peperangan hingga sampai kemenangan kita dapatkan. Intinya kami juga berdoa untuk teman-teman semoga senantiasa selalu dilindungi dalam setiap langkahnya. Amin. Keberkahan selalu tercurah pada sedulur semua yang menyaksikan video ini. Amin amin. Amin. Kami undur diri teman-teman. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu, alhamdulillah. Ada ya, coba. Kasih. Sip,